Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aini Kusuma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PG PAUD Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempresentasikan perancangan, pembuatan, dan prosedur penggunaan media pembelajaran sebagai tugas mata kuliah media dan sumber belajar PAUD. Peran media dalam kegiatan belajar di PAUD sangatlah penting, mengingat perkembangan anak pada masa itu berada dalam masa konkret. Media dapat dirancang dan dibuat sendiri oleh guru PAUD dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Pembuatan media pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya berdasarkan pada tujuan perkembangan yang hendak dicapai oleh anak. Maksudnya, pembuatan media harus disesuaikan dengan tahap dan karakteristik perkembangan anak. Di sini saya membuat sebuah media sederhana yang saya beri nama papan peternakan. Papan peternakan ini adalah media yang digunakan untuk mengenalkan macam-macam hewan ternak yang ada di sekitar anak. Di mana dalam media ini, anak dapat menempel hewan-hewan ternak sesuai dengan tempat hidupnya, apakah di darat atau di air. Media ini bisa digunakan untuk anak usia 4-5 tahun. Sesuai dengan prinsip pembuatannya, media ini multiguna, yaitu dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak dan bahan-bahannya sangat mudah untuk didapat. Tujuan dari media ini adalah mempermudah anak memahami penjelasan tentang tema, memusatkan perhatian anak terhadap tema yang dijelaskan, dan memperkaya pengetahuan anak tentang tema hewan ternak. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatannya adalah pertama gunting, pisau cutter, ada kertas karton, ada triplek, ada pensil, ada krayon, spidol, lem, dan double tip. Dan cara untuk pembuatannya itu sangat mudah. Pertama, kita gambar backgroundnya, ya, background peternakan. Kemudian setelah semua digambar, baru kita kasih warna, kita beri warna. Nah, setelah itu kita lanjut menggambar binatang-binatangnya atau hewan-hewannya. Ya, setelah digambar, diberi warna, digunting, dan belakangnya diberi lem double tip. Nah, setelah itu kita tempelkan background ini ke triplek, ya, ke atas triplek, ke permukaan triplek. Kemudian dikasih penyangga agar bisa berdiri. Untuk prosedur penggunaannya, pertama-tama adalah kita menjelaskan kepada anak apa sih nama medianya dan bagaimana sih cara menggunakannya, seperti itu. Kemudian kita menunjukkan potongan-potongan hewan, dan kita juga bisa meminta anak untuk menyebutkan apa ya nama hewan ini dan bagaimana ya suaranya gitu. Jadi anak diminta untuk menirukan suaranya. Seperti ini misalnya. Anak-anak, ini namanya hewan apa ya? Nah, ayam, Bu Guru. Nah, yuk kita tirukan bagaimana suaranya. Kukuruyuk. Seperti itu. Setelah itu kita meminta anak untuk menempel satu persatu hewan-hewan ini sesuai dengan tempat hidupnya, seperti apakah di darat ataukah di air. Nah, yuk anak-anak kita tempel nih satu persatu ya, bergantian. Misalnya, nah ini hewan sapi, ini namanya sapi. Di mana dia hidupnya? Di darat. Oh, berarti anak-anak silahkan letakkan atau tempelkan gambar sapi ini di atas rumput seperti itu misalnya. Nah, anak bisa menempelnya di sini. Nah, kemudian bergantian lagi anak yang lainnya. Nah, terus diambil lagi hewan ikan. Di mana ya ikan hidupnya? Nah, misalnya mereka menjawab di air. Nah, terus kita tempelkan di atas air. Begitu seterusnya hingga semua hewan selesai ditempel dan anak-anak secara bergantian untuk menempelnya. Setelah hewan tertempel semuanya, kita mengajak anak untuk menghitung berapa jumlah hewan ternak yang ada di papan ternak ini.
Yuk anak-anak, mari kita hitung ada berapa jumlah hewan ternaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang bagaimana kalau jarinya 8? Seperti ini. Nah, setelah semuanya menghitung, kita lanjutkan dengan menyanyi lagu tentang hewan ternak. Seperti ini lagunya. Hewan ternakku banyak, selalu ku beri makan. Tak lupa aku rawat, agar mereka sehat. Mari kita sebutkan nama-nama hewan ternak: sapi, ayam, dan ikan, bebek, domba, dan kelinci. Itu tadi tutorial penggunaan papan peternakan. Penggunaan media pembelajaran sangat penting karena dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Kemudian, anak juga dapat menerima pesan yang disampaikan oleh guru dengan baik. Proses pembelajaran pun akan menjadi menarik dan interaktif sehingga kualitas hasil belajar anak akan semakin meningkat. Dan media dapat mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan lebih produktif. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.